Buat kalian yang punya budget terbatas, dan butuh monitor untuk kerja dan gaming yang santai aja gitu, gua saranin kalian bisa cari monitor dengan spesifikasi 24 inch Full HD dan punya refresh rate di 144 Hz lah. Salah satu di spek ini dengan harga termurah ada Acer EK241Y. Gue bisa dapetin harga termurahnya dia itu di online shop dengan voucher-voucher per hari ini ada di 1,1 juta. Perdebatannya paling kalau kalian tambahin uang 200 sampai 300 ribu lagi itu bisa dapetin refresh rate di atasnya dia mungkin bisa dapet 200 atau 240 Hz ya. Jadi balik lagi ke kebutuhan kalian mau alokasiin budget 200-300 ribu itu untuk upgrade refresh rate-nya atau mau pilih ARM monitor supaya di setup itu jadi lebih bagus lah ya. Kalau kebutuhannya gaming kompetitif, gue sih saranin banget untuk kalian upgrade refresh rate aja. Tapi kalau butuh estetika setup atau budgetnya untuk upgrade komponen PC dan rasanya cukup dengan spek 144 Hz ya silahkan aja. Atau kalau kalian butuh monitor itu sekedar untuk display kedua atau second monitor dengan spek 144 Full HD 24 inch ini sih udah cukup banget ya. So kita coba fokus ke monitor ini dulu. Acer EK241Y terbaik di 1,1 juta dari yang gue cari ya untuk kelasnya dia. Mulai dari desainnya, trick-side bezel-less, dagunya juga lumayan tipis. Mau dibikin jadi monitor utama atau monitor kedua kayak gini juga udah cakep ya. Di harga segini gue sih nggak ada ekspektasi sama sekali soal kaki monitornya. Pastinya biasa dapat cuma tilt aja. Makanya butuh untuk ditambahin kaki ergonomiknya lagi. Menurut gue itu udah sangat penting ya. So kalau kalian udah punya monitor ARM, monitor ini mau dibikin jadi monitor utama juga tidak masalah sama sekali karena lebih enak untuk adjustmentnya supaya bisa sesuai sama tinggi pandangan kita. Atau kalau kalian mau dibikinin dual setup monitor, ARM monitor itu udah jadi hal yang wajib banget sih, lebih wajib dibanding single monitor lah. Portnya ini sederhana aja sih ya, satu HDMI, satu 3.4 dan ada satu di-sub, nggak perlu DP memang di monitor ini karena mentok itu di 144 Hz. Cara ukuran buat meja 140x70, gue masih bisa rekomendasiin monitor ini ya 24 inch Full HD. Kalau meja kalian itu udah lebih di atas 140x70, misalnya kalian pakai 160 terus kedalamannya 80, gue sih sangat saranin pakai yang 27 inch aja. Sweet spotnya sebenarnya di 120 kali 70 cm sih ya untuk ukuran monitor 24 inch. Untuk penggunaan monitornya, kebutuhan kerja, office, administratif, dokumen-dokumen, ketik-ketik sih pasti gak ada isu ya. Untuk kebutuhan kreatif, kalau kalian butuh kualitas warna, gue dapetin monitor IPS ini di setting yang terbaik ada di user. Ya dapat warna putih rata-rata di 0,39 delta I dengan warna rata-rata di 1,64 delta I. Kalau settingan defaultnya dia tanpa diapa-apain itu dapat putihnya di 1,58 delta I, warnanya di 1,84 delta I. Preset bawaan terbaik itu ada di user warm, putihnya di 1,73 dan warna rata-rata di 1,61 delta I. Gamut yang gue dapetin sRGB di 96,9%, Adobe RGB di 71,8% dan DCI P3 di 75,5%. Untuk kecerahan di sini maksimal di 250 nits ya. Untuk keperluan gaming sendiri bukan yang paling bagus ya pastinya kalau dibandingin hertz lebih tinggi. 144 Hz ini cukup untuk casual aja sih ya. Kalau kalian mau yang kompetitif sih gue sebenarnya tidak terlalu rekomendasiin, tapi kalau dimainin sih ya bisa-bisa aja ya. Valorant, CS, Apex itu masih sangat playable dan sebenarnya tergantung juga sih sama spek PC kalian ya. Kalau memang spek PC kalian itu udah di atas 140 fps ya tentu sebenarnya kalian sudah seharusnya untuk upgrade ke hertz yang lebih tinggi lagi. Tapi ya balik lagi ke budget sama kebutuhan tadi ya. Kalau memang fokus di 144, kalian pengen kompetitif gaming ya menurut gue perlu upgrade. Tapi kalau untuk santai-santai aja sesekali main meluangkan waktu dari kerja terus ada gamenya ya 144 itu udah jadi bare minimum untuk kalian mau main game. Dibandingin sama 100 Hz, dibandingin sama 75 atau 120 Hz, ya jauh gue lebih rekomendasiin 144 lah. Blurnya juga ini masih lumayan kerasa, ini ada UFO test ya, tapi masih bisa dikondisiin kalau kalian mau push banget supaya minim blur itu pakai fitur VRB. Tapi gue pribadi untuk regular use case ya gue nggak pernah nyalain VRB, mending pakai FreeSync wajib nyala aja itu udah cukup lah. Jadi menurut gue ini monitor emang udah sangat-sangat cukup banget lah. Harga 1,1 juta nih kalau kalian emang untuk pakai di rumah aja, kalian untuk lengkapin setup kalian supaya ada monitor tambahan, ini sih udah lebih dari cukup menurut gua. Apalagi kalau misalkan nggak main game, untuk dapetin 144 Hz itu udah cukup smooth untuk kerja, untuk kebutuhan aktivitas lain-lain di atas meja kerja kalian. Gue sih no complain sama monitor ini, kecuali kalau kalian emang lebih cari yang spesifik lagi, misalnya warnanya harus putih, terus harus ergonomik atas kanan kiri si monitor itu sendiri, tipisnya harus lebih tipis dari ini, harus foresight bezel semuanya ya
nggak bisa cari yang budget segini sih. Jadi ya balik lagi ke budget dan kebutuhan kalian, tapi menurut gue ini udah cukup kalau misalnya kalian emang butuh monitor aja tanpa ada kebutuhan spesifik lainnya lah ya. Terus hal yang perlu dipertimbangin juga di sini udah ada garansi 3 tahun plus 1 tahun accidental damage protection. Jadi kalau misalnya amit-amit si monitor ini tuh kena air, ketumpahan sesuatu, jatuh dari meja, pecah selama 1 tahun itu, kalian masih bisa di cover dan bisa diganti unitnya. Walaupun itu human error, itu sangat-sangat bisa. Dan 3 tahun itu masih ada juga untuk cover service. So note-nya untuk monitor ini paling tambahannya 1,1 juta ya. Kalian harus invest di bagian arm monitor lagi kalau memang mau lebih ergonomik dan lebih bagus setupnya. Sisanya ini udah oke banget lah. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.